Terus nanti dari nilai kerja itu akan setiap guru akan mendapat kualitas kinerjanya, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pendidikan dapat rapor 1 tahun kerjanya itu akan diketahui kualitas kerjanya. Jadi masing-masing guru nanti akan mendapatkan derajat yang berbeda. Ada 5 derajat, yaitu guru kurang, guru sedang, guru cukup, guru baik, guru amat baik. Jadi guru kurang itu kalau nilainya 50 bawah. Kalau guru cukup 51 sampai itu saya ada hafal, nanti ada daftarnya, ya saya tunjukkan. Jadi akan memperoleh derajat sendiri-sendiri, tidak lagi kayak sekarang antara guru sing pinter dan bodoh, tengah-tengah itu bodoh. Tapi dengan pikiran kinerja guru akan ada 5 kategori guru: guru kurang, guru sedang, guru cukup, guru baik, guru amat baik, gitu ya. Oke. Peningkatan mutu. Jadi kalau gurunya tadi masih rendah, nanti oleh kepala sekolah akan diberi namanya PKP, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan, harus ditingkatkan. Nah, dalam rangka menjamin mutu pendidikan, memberikan penjaminan bahwa guru mampu bekerja dengan baik, memotivasi guru dalam rangka memperkuat komitmennya menjadi guru. Ada guru yang komitmennya itu tidak kafah. Tadi kalau guru solihin itu kafah. Kalau guru yang gofilin itu tidak kafah komitmennya. Teman saya itu di Nganjuk sana ada guru SD. Kemudian guru SD itu siang-siang itu saya datangi. Wah, enak ya jadi guru, habis ngajar bawa traktornya disewakan. Wow, enak sekali, uangnya banyak. Nah, gitu. Iya Pak, kalau pulang sekolah itu memang saya traktor Pak. Lihat tanaman yang hijau royo-royo gitu, bunga hati saya bahagia gitu. Tapi kalau saya di sekolah Pak, itu pusing 7 keliling Pak. Loh, nah kenapa? Mengaka-ngaka Pak anak saya Pak, murid saya ya. Murid saya nakal-nakal. Muridnya berapa tuh Pak? 24. Wah, pikiran saya. Ya, berarti lebih komit kepada sawahnya daripada muridnya. Meningkatkan citra, harkat, martabat profesi guru. Nah, nih, kalau guru sudah bekerja dengan profesional, derajatnya akan meningkat dari survei secara nasional atau di sekolah-sekolah juga meningkat. Lihat ini. Ini adalah laporan dari Human Development Index pada tahun 2007. Laporan terakhir saya lihat itu mengalami penurunan juga. Dari 177 negara, itu Indonesia pada peringkat ini. Kualitas gurunya. Ya, kualitas gurunya. Ya, Malaysia sekian, Thailand ini, Singapura ini, Papua ini. Nah, laporan terakhir malah menurun, yaitu pada peringkat 108. Apa penyebabnya tidak dilaporkan? Tidak dilaporkan. Nah, dalam rangka menjaga citra tadi. Oke. Hasil PK guru manfaatnya yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan kepala sekolah mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, pendidikan naik pangkat itu nanti hasilnya dari sini. Kalau selama ini hanya cukup dari pirang tahun, aku petang tahun bisa naik pangkat, aku 3 tahun bisa naik pangkat, aku 2 tahun bisa naik pangkat, begitu saja kan? Nah, tetapi pada PK guru tidak.
harus berdasarkan hasil penilaian kinerja guru. Ya, oke. Untuk meningkatkan PKB-nya guru itu dasarnya dari hasil PK guru. Untuk menyusun kurikulumnya, guru ini perlu apa? Kepala sekolah perlu menyusun kurikulumnya, materinya apa, sehingga gurunya menjadi guru yang profesional. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada domain kompetensi guru. Nanti akan kita fokus. Ada 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi sosial, ketiga kompetensi kepribadian, keempat kompetensi profesional. Nah, dari 4 kompetensi ini ada 14 subkompetensi. Masing-masing subkompetensi tertinggi nilainya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kali 14 berarti 56. Ini salah, ini bukan 54 tapi 56. Jadi nanti kalau guru sudah profesional nilainya 56. Dan dari 4 kompetensi ini, guru harus menerapkan ke 78 indikator. 78 indikator. Nah, cara menilai indikator itu 0, 1, 2. Kalau subkompetensi menilainya 1, 2, 3, 4. Nanti kita latihkan. Ya, ini domain kompetensi guru. Kita bahas sekarang. Nah, ini kalau guru BK ada yaitu 17 subkompetensi. Kalau guru mata pelajaran atau guru kelas pedagogik pedagogik ada 7 subkompetensi, kepribadian 3 subkompetensi, sosial 2 subkompetensi, profesional 2 subkompetensi. Kita bahas satu-satu. Ya, pedagogik itu ada 7 subkompetensi. Tiap-tiap subkompetensi berbeda. Ini 6 indikator. 6 indikator, 4 indikator, 11 indikator, 7 indikator, 6 indikator, 5 indikator. Jadi tiap-tiap subkompetensi nilainya 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap indikator nilainya 0, 1, 2. Nanti latihannya. Contohnya gimana Pak? Mengenal karakteristik anak didik itu. Contohnya begini. Kalau Bapak Ibu mengajar, ya dalam posisi seperti ini, misalkan ini Bapak Ibu saya yang baju hitam itu siapa Pak? Pak Puji, Pak Puji tak gede dhuwur gitu kan? Nah di belakangnya ada ibu yang kecil, misalkan begitu. Gurunya cuma BP saja. Ketika mau dinilai oleh kepala sekolahnya, cuma BP, tidak dipindah, dia mendapatkan 0. Tapi kalau gurunya mengerti kompetensi ini, akan memindahkan yang belakangnya itu taruh di depan. Ya Pak Puji duduk di belakang. Berarti guru mengenal karakteristik siswanya. Atau kalau menyuruh siswanya, maju tuh, nggak mengerti karakteristik siswanya, ya kan? Nah, ada itu nilai kinerja namanya. Ketika diskusi anak-anak berkelompok-kelompok, yang sini aktif sekali, yang sini diem saja,
malah disalami, diseneni. Ayo diskusi, cok meneng ae. Itu. Kalau guru yang mengerti tentang karakter anak yang aktif ini dipindah ke yang ini. Berarti mengenal karakteristik siswanya. Jadi harus mengerti peta kompetensi, peta kepribadiannya si anak. Itu namanya mengenal itu. Teori, data, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, kalau mengajar misalkan yang sini saya membokongi penjenengan itu. Nah, berarti tidak mengenal prinsip dan teori belajar. Harus tahu itu, baca nanti indikatornya. Ketika siswanya disuruh berdialog bahasa Inggris, kemudian percakapan dua orang, percakapannya belum selesai, di dalamnya ada salah. Bukan tablet, tapi table. Ayo diulang lagi, table. Nah, tidak boleh menyalahkan siswa dalam proses belajar. Tetapi nanti di akhir ada tempat untuk membetulkan. Kalau siswanya dibetulkan selama proses belajar, sama artinya dengan menghina, merendahkan martabat siswanya. Teori belajar mengatakan itu. Itu kinerja. Pengembangan kurikulum, contohnya, siswanya tidak bisa belajar dengan buku BSE karena dianggap berat. Guru yang profesional punya cara. Saya sederhanakan, buat LK yang baru tidak menggunakan tugas yang ada di BSE diberikan. Berarti pengembangan kurikulumnya itu. Tidak boleh memaksakan belajar. Ya, komunikasi dengan peserta didik. Di dalamnya ada guru bertanya kepada murid. Kalau proses belajar tidak ada itu guru yang bertanya pada murid tidak ada yang menjawab, tidak merespon pertanyaan guru, berarti gurunya dapat nilai 0. Jadi dalam proses belajar harus diciptakan tanya jawab antaranya guru dan siswa. Kalau mentok pada ada pertanyaan atau gimana, diciptakan harus bertanya. Caranya Pak, banyak cara. Pak Krisnayana, dosen ITS, direkturnya Maklus mengatakan, jadi kalau mahasiswa saya itu banyak yang diam ketika saya kuliah, tidak ada yang tanya. Ayo, siapa yang bertanya nih? 5.000 satu pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana mendapatkan uang? Itu enggak saya Pak, ya itu pokoknya harus diciptakan, ya, diciptakan. Ya, komunikasi, termasuk di dalamnya telepon orang tua, apa, oke. Yang kedua yaitu ini etos kerja, kepribadian ini diawasi dari luar, di luar kelas. Kalau pedagogik di dalam kelas. Etos kerja berarti kepala sekolah melihat pekerjaan pendidikan, tanggung jawabnya, rasa bangga menjadi guru, tekone seminggu ping loro, berarti kan berarti ada hukum ini tugas pada di luar kelas. Kompetensi sosial, komunikasi dengan sama guru, tenaga pendidik, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Nah, supaya diciptakan suasana yang komunikasi. Kalau di tempat saya itu gini, menciptakan komunikasi kompetensi sosial ini di kantor saya itu, kalau habis penataran kan penjenengan itu ilmu pakemu. Mau saya sampaikan itu kok koyo-koyo kayak pinter. Nah, tapi kalau saya menunggu teman bertanya atau jumlahnya sedikit, ya, nah, kalau di tempat saya ada namanya budaya designasi. Jadi siapa yang pulang dari penataran
wajib presentasi, namanya yaitu desiminasi tiap hari Jumat. Jadi ada forum media soalnya kumpul, saya misalkan harus menyajikan materi saya itu. Ada pertanyaan, sehingga ilmunya sama. Kalau di sekolah kan belum ada budaya desiminasi lah. Jadi kepala sekolahnya harus itu desiminasi. Jika sama, tidak ilmu kebatinan saja, jadi batin. Gitu. Ya, profesional. Ini pemahaman matematikanya, bagaimana prinsipnya, pengajarannya. Nah, mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif, ini yang sulit. Nah, termasuk di dalamnya membuat RPP, ya, mengembangkan bahan ajar, membuat modul, membuat media, itu di dalamnya ini. Jadi Bapak Ibu guru yang kurang di sini, ya, golongan 4A sudah banyak. Marbi yang masuk masih banyak. Karena Pak tidak dibarengi dengan melakukan reflektif, itu menulis makalah, buat artikel, melakukan PTK, membuat modul, membuat buku dan sebagainya. Ini yang kurang, Besok ini akan dikaji. Ya. Bapak Ibu, nanti penilaian kinerja itu mekanismenya seperti ini. Yang pertama, refleksi dan penilaian diri. Di awal tahun antara bulan Juli sampai Agustus, yaitu guru akan diberi namanya evaluasi diri guru. Formalnya ada terhadap 4 kompetensi tadi pengetahuannya. Mana yang sudah kompeten, mana yang belum. Ya. Setelah itu, diserahkan kepala sekolah akan memberikan penilaian terhadap evaluasi dirinya itu. Setelah itu muncul dari kompetensi 14 tadi. Nah, setelah muncul ada yang tidak kompeten, ada yang kompeten. Kalau yang tidak kompeten akan dilakukan PKB pada bulan ke-9 sampai dengan Mei. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berapa bulan itu? 8 bulan ya. Nah, PKB ini dapat dilakukan secara formal dan informal. Formal artinya guru bisa dilatih di workshop sekolahan, penataran di sekolahan, diklat fungsional, di mana saja. Bisa dari sekolah, bisa NGMP, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa LPMP, itu formal. Bisa informal. Informal itu adalah guru sendiri melakukan peningkatan kompetensinya. Oh ya, MPP saya nilainya masih 2 dari kompetensi 2. Kemudian mestinya harus 4. Nah, Bu Eli nilainya sudah 4. Maka tak delok RPP ini, ya apa sampean 4 ya, kok sing loro nilai saya. Maka ini namanya informal. Saya tak membaca tentang teori-teori mengajar. Pedagogik saya masih rendah. Namanya apa? Informal. Jadi perilaku meningkatkan kompetensi yang dilakukan oleh guru sendiri namanya informal. Kalau formal itu dari sekolah atau lembaga lain. Nah, kalau sudah dilakukan PKB, maka di akhir tahun akan dilakukan penilaian sumatif, yaitu bulan Mei dan Juni. Setelah dilakukan penilaian terhadap 4 kompetensinya, akan muncul nilai kerjanya. Berapa? Yang maksimal berapa nilainya? 56. Tadi nilai mungkin 38, 39. Berbeda-beda tiap orang karena kompetensinya tidak sama.
Nah, setelah itu nanti baru dikonversi ke dalam angka kredit. Setelah diangka kreditkan, itu kalau yang sudah waktunya jadi kepala sekolah, ya jadi kepala sekolah. Yang misalkan ingin pangkat. Kalau beberapa tahun tidak bisa naik pangkat, akan diberi sanksi. Di tempat saya itu sanksinya berat. Kalau saya tidak bisa naik pangkat selama 6 tahun, itu dicopot jabatan saya, media suara saya. Kalau seseorang dari golongan 3B sampai usia 56 nggak pernah naik pangkat, dipensiunkan pada usia 56 tahun. Nah, jadi dengan apa? Nanti dibaca di belakang ada setelah sesi ini. Nah, oleh karena itu Bapak, sebagai penilai kinerja guru harus punya dan memahami pedoman penilaian guru. Ini harus dilatih. Kepala sekolahnya itu nanti akan dilatih. Ada 2 orang yang berhak menilai kinerja guru, yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua wakil kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolahnya tidak kompeten, maka kepala sekolah bisa menunjuk yaitu guru senior yang kompeten. Guru senior yang kompeten, 2 orang ini. Nah, tapi jangan salah menyikapi. Misalkan begini, yang guru senior atau wakil kepala sekolah golongannya masih 3D, penjenengan 4A. Apa penilaian si terus diangkus golongan 4A? Tidak boleh berprinsip seperti itu. Yang menilai itu bukan pangkatnya, karena jabatannya. Kepala sekolah saya itu loh, si 3D atau 3A, aku si 4B, ya, apa dinilai? Tidak boleh seperti itu. Yang menilai adalah jabatannya, bukan pangkat. Kepala LPMP itu pangkatnya masih 4A. Media suaranya sudah 4B, 4C, 4D, 4E, gitu. Ya tetap dinilai, tidak boleh yang 4E atau 4D mengatakan namanya kan Pak Salamun. Nggak mau saya dinilai Pak Salamun. Nggak mau, ya kalau nilai, ya, yang nilai itu jabatannya, bukan pangkatnya. Oke? Nah, supaya dipahami. Memahami instrumen-instrumen, nanti kita akan berlatih. Ya. Terus kemudian format laporan kendali kinerja guru. Nih. Ya, dengan 2 hari itu saya latih nilai angka kreditnya. Ya, tapi kita aja fokus pada penilaian kinerja guru aja. Oke. Nah, mekanisme penilaian. Mekanisme ada pengamatan, ada pemantauan. Nah, pengamatan terhadap yaitu indikator tadi, nilainya 0, 1, 2, indikator yang disebut tadi. Kalau sudah dihitung, nanti akan menghitung yaitu subkompetensi yang dicari prosentasenya dengan rumus total perolehan skornya berapa dibagi skor maksimumnya kali 100. Nah, terus kemudian dikonversi nilai 1, 2, 3, 4. Nilai 1 kalau 0 sampai 25%, itu nilai 1. 25% lebih sampai 52, 50% lebih sampai 75, 3, 75% lebih sampai 104. Ini bukan ditentukan siapa. Yang ini sudah ada di sini, aturan ini sudah ada di sini. Harus diikuti. Sudah rumus. Ini mungkin belum jelas, nggak apa-apa, nanti masih jelas. Karena ini memang harus disampaikan begitu. Tahap penilaian, tahap persiapan.
ada jadwalnya, Bu ini akan dinilai kapan, ada jadwalnya, ada guru ada jadwalnya. Setelah tahu jadwalnya, maka kalau sedang pelaksanaan ada pertemuan sebelum masuk kelas. Jadi sebelum guru dinilai, dilakukan pertemuan sebelum masuk kelas. Apa yang ditanyakan? Ibu mau ngajar topik apa? Indikatornya apa? Tujuannya apa? Medianya apa? Desain pembelajarannya kayak apa? Kira-kira hambatannya apa, Bu? Biasa, itu kan supervisi seperti itu. Nah, setelah itu baru pemantauan ke kelas. Pemantauan di kelas ini tugasnya adalah yaitu mencatat semua kinerja guru dari awal sampai akhir. Tidak boleh meninggalkan kelas itu dari menit pertama sampai menit terakhir. Kepala sekolah tidak boleh meninggalkan, harus ada di tempat. Dengan rumus kalimat yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Cara menuliskannya, subjek, predikat, objek itu misalnya begini: guru menyuruh siswa berdiskusi latihan 8. Itu aja. Guru mencocokkan jawaban secara klasikal atau menunjuk beberapa siswa ke depan kelas. Itu namanya SPO. Jadi kerjanya ditulis. Guru dengke pelajarannya siswa. Ngamati ya, dengke, delo. Catat tuh nanti. Nah, setelah observasi maka gurunya diajak ke ruang kepala sekolah kembali. Ditanyakan, Bu, gimana perasaan Ibu? Saya amati. Nah, kira-kira tadi tujuan pembelajarannya sudah terserap belum, Bu? Nah, kira-kira kendalanya apa, Bu? Ya, seperti itu dan lain-lain ya. Nah, seperti itu yang ditanyakan kepala sekolah. Ingin melihat. Kemudian monitoring data administratif di sekolah, wawancara guru piket dan kepala sekolah. Datanya dilihat, RPP-nya dilihat, eksplorasi elaborasinya, daftar nilai, kemudian tanya kepada teman guru, tanya kepada siswa, tanya ke orang tua siswa, itu. Apa mampu Pak kepala sekolah? Pokoknya teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu. Untuk ngecek kinerjanya guru, teorinya seperti itu. Saya tidak berani ngurangi. Sekarang yang berikutnya adalah setelah dinilai data terkumpul, maka dianalisis. Nah, membandingkan kinerja guru tadi dengan indikator. Apakah indikator itu sudah dilaksanakan guru secara penuh atau belum? Kalau sudah penuh nilainya 2, kalau tidak 0, kalau sebagian 1 tiada indikator. Nah, kalau sudah dihitung nilainya per subkompetensi, gitu. Caranya seperti penetapan nilai. Nanti latihan. Nah, seperti ini gambarannya, lebih jelas ini daripada tadi. Penilaian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memahami ini pedomannya, instrumennya, indikatornya. Setelah itu kepala sekolah akan mengumpulkan yaitu pengumpulan fakta kinerja Pak Soleman. Nah, Pak Soleman diajak wawancara sebelum masuk kelas, diamati selama masuk kelas, dipanggil setelah masuk kelas, dilihat dokumen-dokumennya, namanya pemantauan. Kalau ini pengamatan, mengamati kompetensi pedagogiknya Pak Soleman, ya. Nah, setelah itu catatan-catatan pengamatan itu diberi skor oleh kepala kelas 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2. Berarti tiap-tiap subkompetensi akan ada nilai kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4. Kalau saya dihitung terhadap 4 kompetensi itu muncul yaitu kompetensi 14 kompetensi guru. Terus kalau setuju ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah, nanti disimpan oleh gurunya. Kalau dampakkan untuk laporan yaitu angka kredit.
Ya. Oke. Sekarang memahami indikator. Yuk. Ada subkompetensi kegiatan pembelajaran yang berikut. Nomor 1 saya kira tidak usah ditanyakan. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Jadi gurunya mengajar dengan RPP, yang diajarkan adalah sama pelaksanaannya antara pelaksanaan dan RPP. Kalau demikian berarti nilainya 2. Kalau tidak memenuhi berarti 1. Kalau tidak mengajar bahwa RPP berarti 0. Gitu. Sekarang yang kedua, guru melaksanakan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. Pertanyaan saya, sebutkan aktivitas pembelajaran yang membantu proses belajar peserta didik. Itu yang kayak apa? Aktivitas pembelajaran yang dikategorikan membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Itu yang kayak apa? Membimbing. Ya, lihat tadi tak? Atau membimbingnya ke depan, bisa saja kan? Membimbing. Tuh, 1 sudah lulus. 2. Memberi hadiah Toyota. Kurang 3 kali lipat, Pak. Artinya kalau anak mengerjakan, anak akan dapat dibuat dari kita mungkin ujian atau mungkin tanda tangan posisi. Iya, apakah itu dikategorikan membantu proses belajar mengajar? Tidak. Tidak, teman bapak tidak setuju loh. Nah, apa motivasi? Oh, motivasi, memotivasi, namanya saya betul, karena ribut. Nah, ayo, apa? Langkah-langkah apa, Bu? Oh iya, LK yang terstruktur, ya, mengerjakannya. Langkah pertama, Nana, soalnya ini, kedua ini, ketiga ini, 4 ini, betul, 7. Langkah-langkah pengerjaan. Nah, guru memberikan langkah-langkah pekerjaan. Itu dalam membimbing, membantu siswa belajar. Yang kedua, tanya loh, Bu, Bapak. Ya, pertanyaan. Iya. Terus lainnya adalah beri tugasnya. Bagaimana tugas itu? Tugas itu ada yang membuat panik, membuat frustasi juga. Cari data di perpustakaan. Kurang setuju saya, kurang realistis. Yo. Apa? Bagus. Alat peraga. Alat peraga itu fungsinya memperjelas konsep kan? Kalau tidak ada peraganya kan tidak membantu. Nah, diberi. Gitu. Alat peraganya kalau reproduksi masa diceluk bapaknya kalau ibunya, kemudian kan film aja kan, itu kan memperjelas konsep, membantu pemahaman bagaimana terjadinya anak itu, kan ditayangkan video, gitu kan, ya, bantu. Yang berikutnya banyak, itu. Mendatangkan sumber. Mendatangkan sumber, memperjelas bisa mendatangkan sumber. Siswanya dikelompok-kelompokkan, berkelompok tak? Ya, itu banyak itu. Jadi kalau dia pembelajarannya itu ada beberapa kegiatan pembelajaran yang membantu proses pembelajaran, dia menggunakan banyak bantuan belajar, berarti nilainya 2. Kalau tidak ada sama sekali, nilainya 0. Kalau ada sebagian, 1. Oke, guru mengkomunikasikan informasi baru sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik.
alat buktinya apa kira-kira? Mengkomunikasikan, memberitahukan kan? Beritahukan. Apa? Bukan, itu kan bantuan, ya, bantuan. Ini harus bisa. Ini adalah mengkomunikasikan informasi baru. Bahasa yang digunakan. Nah, bukan. Contohnya begini. Kalau saya tidak tahu tentang dunia matematika ya, oke, perkenankan saya beri contoh yang gampang aja, tapi Bapak Ibu bisa memahami. Kita kan misalkan diskusinya tentang HAM, ya kan? Kemudian guru memberikan contoh HAM itu apa, ya, terus diberikan. Nah, contoh yang lain tentang HAM ada Mesuji di televisi itu kan ada toh. Nah, pemberdayaan masyarakat di Mesuji di Lampung itu. Ya, terus kemudian ada mana? Di Bima. Nah, di mana lagi? Ya, betul. Banyak penyimpangan, pelanggaran hak asasi manusia itu namanya apa? Mengkomunikasikan. Atau dengan bahasa kerennya adalah guru mengkontekstualkan materi ajarnya itu dengan contoh yang real. Itu namanya mengkontekstualkan atau menginformasikan informasi, mengkomunikasikan informasi baru. Oke, seperti itu. Ini indikator. Oke. Prosesnya ini saja yang ingin saya tahu. Selama pengamatan, nanti amati aktivitas pembelajaran guru dan siswa baik lisan maupun fisik. Jadi aktivitas pembelajaran guru maupun siswa baik yang lisan maupun yang fisik. Yang fisik itu contohnya tadi, gurunya melihat pekerjaan tiap-tiap kelompok. Itu namanya fisik, tidak ngomong sama sekali dia, tapi itu bantuan, gitu. Nah, terus catatlah aktivitas itu dengan rumus SPO, subjek, predikat, objek. Objeknya kalau tidak ada tidak apa-apa, cuman itu subjek dan predikat. Contohnya adalah guru menyapa siswa, tidak ada. Guru mengabsen siswa, sudah. Guru mengajak berdoa. Nah, SP ya. Oke. Oke. Ini ada formatnya. Sebelum pengamatan, tanggal berapa, dokumen yang diamati apa, catatan-catatan pertanyaan, terus ada masukan tindak lanjutnya itu apa bagi guru, ya kan? Dan guru, ibu kalau sebelum bu mau medianya bu ini pak, nah medianya kok kecil sekali ya, nanti nggak terlihat kalau yang siswa di belakang. Iya pak, semalam kesusu pak, itu yang apa gitu bingung kabeh pak, gitu saja menilai. Itu tulis media agar dibesarkan, sehingga itu cara tindak lanjut yang diperlukan. Oke. Nah. Kalau selama pengamatan, ya tapi tidak lanjutnya apa? Setelah pengamatan tidak lanjutnya apa? Ada. Oke. Monitoring. Jadi monitoring itu tentang RPP, buku nilai, ya, tugas-tugas yang lainnya itu apa? Dicatat oleh kepala sekolah. Ya, cara menilai pengamatan. Kegiatan penilaian kinerja guru melalui diskusi sebelum pengamatan pelaksanaan KPM, dan diskusi pasca pembelajaran. Jadi ya, sudah. Oke. Pemantauan kegiatan penilaian kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan guru yang dinilai, dan atau wawancara dengan warga sekolah. Warga sekolah itu guru, siswa, dan orang tua siswa. Nah,
Ini cara menilai subkompetensi. Kita lihat, ada mengenal karakteristik peserta didik. Nah, kalau guru melaksanakan indikator ini, maka diberi nilai 2. Tapi kalau hanya sebagian, nilainya 1. Kalau ini misalkan guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak merugikan orang lain, berarti dia tidak ada kinerjanya, dapat 0. Nah, kalau sudah dinilai per semua indikator ini, maka guru menjumlahkan berapa capaiannya. Ada 1 tambah 2 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2, 7. Jumlah jauh. Ya Bu, sudah 150. Ini sudah tadi. Jadi letaknya di sini, jangan ditulis tempat yang lain. Nah, boleh misalkan ini karena sudah tahu, tulis 7 saja, tidak usah dijumlahkan seperti ini, tulis 7. Ini skor maksimumnya, sama banyaknya indikator kali skor tertinggi. Indikatornya ini jumlahnya 6, tulis di sini 6 kali 2, berarti 12. Terus dihitung 7. Nah, skor perolehannya si guru itu dibagi 12 kali 100, 58,33. Kemudian dikonversi. Nah, kalau 0 sampai 25 dapat 1, 25 sampai 50 2, 50 sampai 75 3. 58 ada pada range sini. Berarti nilainya berapa? 3. Begitu caranya menilai tiap indikator atau subkompetensi. Ya, ada pertanyaan dari sini? Yang ini? Tidak ada ya? Cukup, jelas. Oke, nanti latihan. Ini sudah tadi. Nah, ketika Bapak sudah, Ibu sudah dilakukan penilaian dalam sumatif, nanti akan mendapatkan rapor seperti ini. Nah, yang mestinya guru itu berapa nilainya? 56, tapi dia mendapatkan 38. Yang sudah mencapai yaitu nilai 4. Ya, nilai 1, 2, dan 3 itulah yang akan diperbaiki, ditandani oleh kepala sekolah. Harus mengikuti PKP atau CPD bahasa Inggrisnya, yaitu Continuous Professional Development. Nah, gitu ya. Nilainya ya berapa? 1, 2, 3. 4 ya akan di PKP, tetapi bukan prioritas utama. Karena kalau sudah nilai dapat 4, si guru itu bisa menjadi independent learner. Artinya apa? Pembelajar mandiri. Kalau sudah menjadi independent learner itu biasanya tidak usah dikongkon, wis ngerti apa kekurangannya dan bagaimana, sudah tahu. Tetapi guru yang gofilin tadi yang harus diarahkan kepala sekolahnya, ya, ditagih, diberi tugas dan sebagainya ini. Kalau sudah dapat, sudah biasa. Dalam rangka apa yang 4 ini juga di PKP tapi tidak prioritas? Dalam menjaga kompetensinya tidak mengalami reduksi, tetap kompeten, gitu ya. Oke. Oke, ini rumusnya. Jadi nilai PK gurunya dapat berapa tadi? Nih. Nah, nilai PK guru tertinggi
56. Ini rumus menghitungnya ke angka kredit. Sekarang kita akan belajar menghitung angka kredit, tapi tidak detail, hanya sekilas saja karena waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau nilai kinerjanya tadi terhadap 4 kompetensi 38, maka rumusnya adalah PK guru, PK tertinggi 38 dibagi 56 kali 100 dapat 68. Inilah yang menentukan derajat pendidikan. 68 itu ada pada kategori berapa? Ini ada guru kurang kalau 50, di bawah 50. Guru sedang kalau nilainya kinerjanya 51 sampai 60. 61 sampai 75 guru cukup. 76 sampai 90 baik. 91 sampai 100 amat baik. Ini persentasenya. Ya. Jadi saya bekerjanya harus temenan, kalau tidak nanti saya dapat ini izin bekonjone, ya kan? Izin bekonjone harus menjawab 78 indikator itu, harus memenuhi kalau mengajar, gitu kan? Mari kita, ini bukan karangan, ini di undang-undang di Permenpannya itu reformasi seperti ini. Ini berbeda dengan aturan yang lama. Aturan PAK yang lama itu sudah dikubur. 2013 tidak dipakai. Kalau yang lama kan pendidikan ngajar 1 semester membuat perencanaan itu nilainya berapa, gitu kan? Terus melaksanakan tugas mengajar 1 semester berapa kali berapa semester. Itu yang dulu. 2013 ini aturannya. Permenpan dan RB nomor 16 2009. Nah, oke. Yuk, sekarang kita melihat memotret. Nah, guru pertama 3A. Kalau nilai PAK-nya guru 3A itu sudah dapat 100. Kalau 03B harus kumpulkan AKK, namanya angka kredit kumulatifnya 50. Nah, ditambah pengembangan dirinya 3, ditambah